Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man iqtafa atharahum wahtada bihadihim ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal akhwat at-talibat wa al-ikhwah jami'an rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang dan selamat berjumpa di kesempatan yang penuh bahagia kali ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita salah satu rumah di antara rumah Allah Azza wa Jalla. Tentu tidak lain dan tidak bukan, ini merupakan pemberian yang sangat besar di mana kita, kawan dan akhwat, di saat-saat ini, di zaman yang penuh dengan keanekaragaman, Allah Subhanahu wa taala memilih antum dan antun di antara kebanyakan manusia yang rata-rata mereka mengalami sakit jiwa. Makanya banyak orang-orang yang masuk rumah sakit jiwa. Namun sakit jiwa yang lebih dahsyat adalah ketika dia sakit namun dia tidak tahu bahwa dia sedang sakit. Jika orang sudah tidak malu lagi untuk berbicara atas nama agama, ketika orang-orang tidak malu lagi ketika mereka bisa melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian momen tertentu itu menjadi hal yang ditunggu oleh banyak orang, disenangi, dielu-elukan. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih kita
pilih antum dalam wadah yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini, dalam kesederhanaan tempat yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan kemudahan dan taufiknya untuk kita semua. Itu di dalam wadah Ma'had Al-Ali atau Ma'had Ali bahasa Arab dan pendidikan Islam. Maka merupakan momen yang patut kita syukuri hakikatnya. Di saat sebagian orang jauh dari ilmu, gengsi terhadap norma-norma agamanya. Lalu Allah pilih kita. Dan sebetulnya ini bukan suatu hal keterbelakangan. Mohon maaf, sebagian orang menilai belajar agama di masjid pula dengan keterbatasan dan penuh kesederhanaan itu merupakan keterbelakangan. Hakikatnya tidak. Karena sejarah Islam dari awal mula kedatangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini atau hingga hari kiamat itu tidak ada ceritanya orang yang bodoh dari agama menjadi orang-orang yang tersohor di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir zaman Dajjal akan keluar dan diikuti oleh siapa? Oleh orang-orang yang bodoh. Bodoh akan apa? Bodoh ilmu komputer, bodoh ilmu ketangkasan dan lain sebagainya. Bukan. Tapi orang-orang yang bodoh akan ilmu agama. Maka Dajjal mampu untuk mengelabui dan menipu mereka. Itu sebabnya ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi dalam wadah yang kita bertemu di sini merupakan hal yang sangat patut kita syukuri, dan Allah menjanjikan apabila kita bersyukur kenikmatan Allah Subhanahu wa taala akan bertambah. Duduknya saya di hadapan kalian, saya mewakili di bagian kemahasiswaan. Bagaimana mungkin sedikit yang antum sudah tahu, di antara struktur di dalam Mabais ini ada pimpinan, kemudian dibawahi oleh anggota-anggotanya, bidang-bidangnya masing-masing. Untuk amanah yang diemban kepada saya adalah kemahasiswaan. Apa maksud dari kemahasiswaan? Kalau di sekolah aliyah atau SMP atau setingkat SMA itu biasanya dikenal dengan kesiswaan. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu tentang sedikit tahu apa itu kesiswaan. Cuma karena kita wadahnya berbeda, maka diistilahkan dengan kemahasiswaan. Nah, kemahasiswaan ini langsung di bawah pengawasan mudir atau kepala sekolah Ma'had Ali, dan
memiliki beberapa fungsi dan tugasnya. Baik, sekilas ya, mungkin saya tidak lama-lama di sini. Fungsi dari kemahasiswaan ini adalah yang pertama, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi akademik kemahasiswaan dan pengembangan kemahasiswaan. Jadi segala hal yang kaitannya dengan misalkan administrasi surat, minta surat keterangan kuliah, surat keterangan sekolah, atau surat keterangan cuti, atau nanti ada istilahnya ifadah, surat yang antum bawa untuk misalkan mengikuti ujian, itu nanti bisa langsung ke bidang kemahasiswaan. Bisa ke bidang kemahasiswaan. Jadi biar alurnya jelas, itu antum minta kemana? Masalah kurikulum ya ke bagian kurikulum. Masalah kemahasiswaan ke bagian yang berwenang di situ. Baik, kemudian di antara fungsi dan tugasnya juga adalah mengadakan hubungan yang baik dengan pihak lembaga lain. Saat ini kita masih menginduk kepada institut lain, mungkin itu ada sangkut pautnya dengan bidang kemahasiswaan. Kemudian apa yang menjadi wewenang atau hak yang dimiliki bidang kemahasiswaan itu semua melalui proses persetujuan kepala Mahat Ali. Jadi apapun keputusan dari bidang kemahasiswaan itu pasti dan akan ditinjau ulang terlebih dahulu oleh mudir atau kepala Mahat Ali. Ya, misalkan saya membuat peraturan A dan B dan seterusnya, tentu itu semua bukan dari pihak saya pribadi. Itu dengan pihak-pihak terkait dengan hal tersebut sehingga bisa mengeluarkan keputusan yang insya Allah setujui sudah melalui persetujuan mudir atau kepala Mahat Ali. Di antara tugasnya juga kemahasiswaan ini melaksanakan PMB. Apa itu PMB? PMB apa? Penerimaan mahasiswa baru. Jadi yang kemarin yang Puan yang laki-laki itu langsung komunikasi dengan nomor saya. Ternyata ini dia orangnya. Selama ini mungkin WA nggak dibalas-balas sampai sekarang. Nggak ada jawaban atau ketidakjelasan. Pertama, Anda sendiri mohon maaf atas hal itu semua. Keterlambatan balas WA itu dari anak pribadi karena satu dan lain hal. Karena banyak sekali yang chat, bukan orang penting sebetulnya. Jangan dikira ketika saya bilang, oh banyak chat tertumpuk, oh kayak orang penting aja. Bukan. Karena suatu hal dan lainnya. Tapi insya Allah hal yang penting, yang urgent mungkin bisa Anda langsung sampaikan pada saat itu juga. Begitu juga dengan yang akhwat. Yang akhwat itu kemarin perwakilan dari Mabais untuk komunikasi terkait pendaftaran putri, dan info yang kami dapat bahwa nomor tersebut sudah tidak
difungsikan lagi untuk pendaftaran, khusus yang akhwat. Tapi itu semua masih dalam tugas kemahasiswaan. Baik. Kemudian terkait dengan surat-surat yang antum butuhkan seperti misalkan cuti atau pindah kuliah atau yang lain, misalkan surat keterangan lain atau pengunduran diri, itu bisa ke bidang kemahasiswaan. Misalkan antum mengundurkan diri, misalkan. Tapi sayang ya, antum tengah-tengah jalan kemudian mengundurkan diri, sebetulnya itu hal yang sangat disayangkan. Kecuali memang ada pertimbangan yang lebih antum pandang itu lebih maslahat, maka tidak mengapa insyaallah taala. Kaitannya juga dengan kartu mahasiswa ini, eh, baik nanti dari pihak institut yang kita bergabung bersama mereka atau dari bidang kemahasiswaan, silahkan antum bisa komunikasikan dengan kita, dengan kemahasiswaan. Begitu juga dengan eh, peminatan bakat. Peminatan bakat. Kan bakat orang-orang beda-beda ya. Bakat setiap orang beda-beda. Ada yang lebih condong kepada hafalan Quran misalnya. Ada yang lebih condong kepada misalkan eh, tangkasan, atau dia lebih suka hal yang lain, maka bisa eh, digodok dan bisa dibahas bersama dengan bidang kemahasiswaan. Dan alhamdulillah di bagian atau bidang eh, santrian atau asrama nanti akan ada beberapa program yang kurang lebihnya menunjang eh, santri-santri mabait. Begitu juga dengan di antara tugas bidang kemahasiswaan adalah jalin hubungan baik dengan para alumni. Di teman-teman yang sudah lulus, uh, alumni ya, itu bila kita tidak mentazkiyah siapapun, wala nuzakki 'ala Allah ahada, nahsibuhum kadzalik, kita mengira mereka seperti itu, bahwa alhamdulillah uh, banyak dari yang keluaran sini itu ada yang menjadi guru, mubalik, dai ya misalnya, dan juga ada di jabat di beberapa sektor lembaga formal maupun non formal, dan itu semua didata dari pihak bidang kemahasiswaan. Jadi ya, setelah lulus kemudian tidak ada info, tidak ada jalin ukhuwah di antara lembaga yang pernah dia di situ. Insya Allah semua kita adakan hubungan yang baik demi kemaslahatan dakwah bersama. Di antara tugas yang lain juga adalah bidang kemahasiswaan ini mengkoordinir FKM. Mengkoordinir FKM. FKM itu forum apa? Kemahasiswaan Mabais. Ya betul ya. Oh, forum komunikasi Mabais. Yang mengkoordinir aja lupa. FKM. Jadi FKM ini terdiri dari anak-anak Mabais sendiri. Anak-anak Mabais itu kita kumpulkan, tentu nanti ada pendaftaran, dan anggota FKM tersebut setiap tahunnya nanti ada pergantian. Kemudian dari pihak Ma'had sendiri, alhamdulillah memberikan fasilitas kepada
mahasiswa atau mahasiswi yang mendaftar menjadi anggota FKM. Kita FKM ini bukan geng ya, atau bukan gap tertentu kemudian buat asobiah. Jadi bukan. Ini tujuannya untuk memudahkan dalam banyak kegiatan Mahat Ali sendiri. Salah satu contoh kegiatan Mahat Ali yang digarap bersama oleh FKM dan Mahat diantaranya adalah seminar. Beberapa bulan lalu alhamdulillah kita mengadakan seminar di salah satu hotel dengan mengundang Ustaz Dr. Firanda Hafizahullah Ta'ala. Kemudian di antara hal lain juga sudah digarap oleh teman-teman KM baik putra atau putri. Di antaranya adalah kegiatan rihlah baik putra atau putri. Untuk putri ini kekhususan karena berbeda dengan putra. Di rihlahnya meskipun nggak seberapa jauh, tapi itu sudah bisa dikatakan di antara program yang sukses yang digarap oleh teman-teman FKM. Kemudian juga kita beberapa waktu yang lalu mengadakan pembelajaran cara mengajar Al-Quran. Jadi kalau antum ini kan istilahnya orang-orang yang disiapkan untuk mengajar. Nah, gelar yang antum akan dapat PD, sarjana pendidikan. Gimana kalau orang mau mengajar tapi nggak tahu cara mengajar? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu, nggak punya sesuatu, dia nggak bisa memberi. Hingga sempat, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, kita mengadakan seperti acara seminar pelatihan mengajar Al-Quran. Dan juga mengajar yang diadakan putra dan putri, FKM putra dan putri, adalah pengurusan jenazah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, baik putra dan putri. Pengurusan jenazah ini penting ya sebetulnya. Makanya kalau bisa mungkin tiap tahun kita adakan, karena di antara segitu banyaknya penuntut ilmu, ternyata hanya segelintir dari mereka yang bisa atau yang sudah pernah memandikan jenazah. Padahal sebetulnya masyarakat awam itu butuh sekali pada orang-orang yang paham untuk memandikan jenazah dengan baik dan benar. Dan tidak main harga. Karena sebagian orang yang mengambil alih hal tersebut mungkin menaruh tarif yang begitu tinggi. Coba dari antum. Dari antun orang-orang penuntut ilmu yang antum istilahnya sukarelawan memandikan tanpa uh, mengharap imbalan sedikit pun dari mereka. Baik, kemudian terkait dengan ujian, ini juga diatur oleh bidang kemahasiswaan di ujian tengah semester atau akhir semester. Ini ada syaratnya. Di antara syaratnya nanti akan kita sampaikan ulang adalah jumlah alfa itu tidak sampai sekitar 25%, kurang atau lebih sekitar itu. Jadi nanti dilihat alfanya ini seperti apa. Apakah turut tiap hari dia alfa, tiap hari dia goib, itu mungkin menjadi pertimbangan tertentu. Jadi nanti sebelum PTS atau PAS, penilaian tengah semester atau akhir semester, ada dari bidang kurikulum menyampaikan beberapa mahrumin, orang-orang yang dilarang dari
mengikuti ujian. Dan itu nanti kaitannya juga dengan bidang kemahasiswaan, kait kehadiran dan eh, kedisiplinan. Mungkin itu yang sekilas ya dari bidang kemahasiswaan. Silakan bagi yang ingin bertanya terkait dengan bidang kemahasiswaan. Fasilitas yang diberikan oleh Ma'had kepada anggota FKM ini eh, ya tidak besar sebetulnya. Kaitannya dengan diskon dalam SPP. Di SPP yang murah, boleh dikatakan murah, kemudian kasih diskon. Jadi ada potongan ya. Itu seolah kita bahas lebih internal saja karena eh, kaitannya dengan nominal mungkin agak tabu ya kalau dibahas sekarang. Silakan. Menghubungi siapa? Ya, ada yang bertanya tentang perizinan. Sebetulnya hal yang kalau bagi saya perlu sedikit dirapihkan ya tentang perizinan kemarin karena memang amanah yang diberikan kepada saya waktu itu eh, tidak dari awal tahun, tidak dari awal tahun ajaran. Ya, sisa-sisa tahun ajaran lalu itu disahkan amanah tersebut kepada saya. Perizinan itu pada asalnya izin ke bagian kemahasiswaan pada asalnya. Pada asalnya izin ke bidang kemahasiswaan. Di eh, bidang kemahasiswaan mungkin melanjutkan formasi tersebut ke para guru bahwa orang yang bersangkutan ini izin atau cuti atau yang lainnya atau pindah misalnya atau keluar. Itu pada asalnya. Cuma memang eh, dalam sebagian waktu mungkin mahasiswa atau mahasiswi tidak bisa untuk izin karena uzur, misalkan sakit atau yang lainnya, maka dalam kondisi tersebut silakan menghubungi ke ketua kelasnya masing-masing. Ketua kelasnya masing-masing. Kalau jelas ya, yang ditanyakan antum kayak tegang gini. Oh, ya kita insya Allah di sini ya, belajar sama-sama dan yang anak wasiatkan, bersabar, sabar. Namanya belajar, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Atid atau yang lain. Eh, Sabar. Semester 1 sampai 4 itu rata-rata fokus kepada bahasa. Fokus kepada bahasa. Bahasa terus bahasa Arab tentunya ya. Arab. Eh, Baru setelah itu antum lebih ditekankan kepada eh, syar'i yang harapkan adalah tidak lagi diteruskan.
nggak ada lagi misalkan bagian lembaga itu baca kitab, nerjemahin satu-satu, catat, selesai, keluar. Jadi kita insya Allah Ta'ala jadikan wadah ini adalah wadah yang untuk pengembangan bahasa Arab tentunya yang pertama, dan ilmu-ilmu yang lain yang penunjang, sifatnya penunjang. Tidak ada pertanyaan? Silahkan yang mau mungkin ingin bertanya di lain waktu, bisa WA ke nomor anak pribadi. Di, uh, yang di grup itu nomor saya. Antum jangan sungkan panggil saya akhi, nggak apa-apa. Ana lebih suka daripada antum panggil Ustaz atau yang lain. Anggap aja uh, ana teman antum. Ana teman. Ya nggak jadi masalah ya. Apapun. Uh, ya diperhatikan. Kurang lebihnya itu yang kemasalahan. Insya Allah nanti dari bidang akan menjelaskan tentang kalau kemahasiswaan hanya sebatas itu. Kemahasiswaan hanya paling tugasnya di surat menyurat, keluarkan atau kemahasiswaan, kemudian kegiatan-kegiatan nanti insya Allah dihandle sama teman-teman FKM, jadi anggota FKM, kemudian ada fasilitas di balik itu yang diberikan dari ma'had yang mungkin tidak seberapa, namun itu yang baru bisa diberikan kepada mereka. Kegiatan-kegiatan itu olah oleh FKM kan, dan komunikasi dengan kita yang terkait dengan alumni, jadi kita jalin ukhuwah bersama mereka untuk kemaslahatan dakwah, ya tidak untuk ta'assub atau kita buat sendiri, kita buat jamaah sendiri, jamaah majlis, bukan untuk sekedar ukhuwah. Kalau ta'awun, hal yang perlu kita gotong royong bersama di situ sangat baik sekali. Bahkan di Madinah pun seperti itu. Di Madinah kita sudah selesai, itu masih ada update info. Jadi mereka mengirimkan link dan kita suruh isi link di situ, update info terkini kondisi kita. Bukan untuk membuat jamaah sendiri, bukan, tapi untuk wah dan komunikasi yang baik. Kalau dari Putri insya Allah tidak ada. Nanti kalau ada ke FKM Putri dan kalau ada tanyakan. Mohon maaf tadi saya terlambat, hampir dulu rumah sakit, ada keluarga yang kurang sehat, hampir dulu. هذا والله أعلم بالصواب. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, assalamualaikum kepada beliau Ustadzuna Irfan Fakhrul Razi LC, Habibullah Ta'ala ya. Semoga dengan jelas mampu kita pahami, mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin
izin atau surat menyurat dapat menghubungi beliau dan kita akan ditindaklanjuti langsung oleh beliau insyaallah. Dan kita akan memasuki bidang yang kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Ustadzuna Bahar Khairuz Zaad yang selaku bidang dari kurikulum. Nanti mungkin bagi mahasiswa yang ingin berkonsultasi seputar kurikulum dapat ditanyakan kepada beliau ya, dengan jelas kitab apa yang akan dipakai, muqarrar apa yang akan dipakai akan kita pelajari sehingga kita bisa mempersiapkannya. Masih ada waktu mungkin pekan depan ya kita akan mulai KBM secara ya sistematis bersama asatidzah kita sehingga kita siapkan kitab-kitabnya, kita pelajari dulu dan insya Allah kita belajarnya dengan nyaman. Lalu kita masuki bidang yang kedua bersama Ustadz Bahar Khairuzat LC Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كيف حالكم يا طلبة العلم؟ خير الحمد لله. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita semua sehingga di pagi yang indah ini bersama hangatnya sinar mentari kita bisa berkumpul dengan sejuknya AC Masjid Jajar bersama teman-teman baru, bersama wajah-wajah baru, bersama nuansa baru. Marhaban bikum Mahadina Al-Habib. Selamat datang untuk antum semuanya di mahat kita yang kita cintai ini. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, seluruh umatnya hingga akhir zaman. Terima kasih saya ucapkan kepada genap panitia dan juga semua pihak yang telah mensukseskan acara ini. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada segenap wajah-wajah baru Mahasantri Bais Surakarta. Saya di sini diberikan amanah untuk menyampaikan kurikulum. Saya perlihatkan di slide tentang blog kita, blog Mabais, blog ya. Semoga nanti kita bisa punya web. Tapi tidak mengapa, tidak ada rotan akar pun jadi. Mungkin antum sebagian sudah membuka blog kita yang sederhana ini. Dan kita akan membahas di kesempatan ini tentang kurikulum. Ada kurikulum tamhidi, kita tinggalkan dahulu. Ada kurikulum mabais, yang menjadi amanah saya di sini kan kurikulum mabais. Adapun kurikulum mabais plus nanti ada yang menyampaikan sendiri, bukan saya ya. Karena saya tugasnya di kurikulum mabais, yang mana itu hari Senin sampai dengan hari Kamis. Namun sebelumnya kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu seputar ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Rawahu Baihaqi. Rawahul Baihaqi rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun, kabarnya kun ya, jadilah, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Yang masih dalam dunia jahiliyahnya mungkin sering dengar kun anta ya. Kun anta. Jadilah dirimu sendiri. Kun jadilah engkau aliman. Seorang yang alim. Orang yang tahu lah gampangnya. Sehingga bisa memberikan apa yang sudah dia tahu. Yang alim itu harus punya tahu pengetahuan. Harus punya pengetahuan terlebih dahulu. Baru bisa memberikan pengetahuan tersebut. Faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Ini yang paling bagus ya. Jadi orang yang tahu, jadi alim. Kalau tidak bisa, au muta'alliman, jadilah orang yang cari tahu. Orang yang cari tahu itu serius. Datang bawa senjata, pulpen, dan perangkat-perangkat yang lainnya. Pasang telinga, dengarkan dengan
Saksama. Ada yang nggak paham, pasang lidah untuk bertanya. Tanya apa? Sampai rumah di murajaah. Yang perlu dihafal, dihafal. Ini namanya muta'allim. Orang yang cari tahu, orang yang tidak bisa juga au mustami'an. Jadilah mustami', orang yang pasang telinga saja pulang dari majelis bablas angine, bablas ilmunya. Yang tersisa cuma yang berkesan saja. Kata-kata mutiaranya saja tadi. Tapi ya alhamdulillah masih penting ya dapat oleh-oleh dari majelis. Yang berkesan saja dapatnya. Kalau muta'allim kan mau yang berkesan mau yang nggak berkesan direkap semuanya. Berusaha untuk dikuasai semaksimal mungkin. Sehingga ilmunya pun nanti berkelas. Mungkin gitu. Tidak sekedar ikut majelis saja. Tidak bisa jadi mustami', tidak bisa datang ke majelis ilmu ya. Au muhibban. Oh, tidak bisa yang kedua, tiga, ya yang keempat ini. Jadi orang yang senang saja terhadap ilmu. Atau mungkin jadi kafil para penuntut ilmu. Tanggung biaya para penuntut ilmu. Alhamdulillah ya ada sebagian orang yang mau jadi kafil bagi tulab kita. Maka wala takun khamisan. Jangan jadi yang kelima. Alim bukan, muta'alim bukan, mustami bukan, muhibban juga bukan. Yang kelima yang fatahlik. Maka engkau akan binasa. Is rawahu al-Baihaqi rahimahullah. Kita ingin menjadi yang terbaik. Pertama kalau bisa lah jadi alim. Tapi untuk sampai pada level alim harus muta'alim dulu. Harus muta'alim dulu. Semoga Allah berikan kita semua taufik untuk bisa menjadi muta'alim sejati. Yang istiqamah. Yang tidak suka pindah-pindah sana kemari. Ada penyakit talibul ilm ya. Kalau ada yang tidak cocok, langsung pindah. Akhirnya dia jadi santri kalong. Tiap tahun pindah ke sana kemari. Ini nggak cocok pindah ke sana. Nggak cocok pindah ke sana. Tidak istiqamah dia. Yang ngulang-ngulang lagi dari awal. Termasuk penyakit talibul ilm, pindah-pindah belajar. Belum dapat ilmu, pindah lagi ke sana. Belum dapat ilmu, pindah lagi ke sana. Ya banyak motifnya. Ada yang alasannya, di situ nggak paham-paham. Kurikulumnya kurang bagus, dan seterusnya. Jarang introspeksi diri, mungkin dirinya yang kurang maksimal belajar. Karena cuma jadi mustami kesininya, tidak jadi muta'alim. Pasang telinga saja, ambil yang berkesan saja, yang tidak berkesan tidak diambil. Jadilah muta'alim terlebih dahulu dengan maksimalnya, totalitas. Ta'aruf dulu ya, namanya Bahar Khairat, tempat tanggal lahirnya Cilacap, 21 Juni 1987, muda, belum 40 tahun, masih syabab, seperti antum ya, syabab. Alamatnya dekat-dekat sini saja, Jajar. Ya kurang lebih 30 meter atau ya 100 lah. Pendidikan terakhir Libya saja, fakultas atau kuliah dalam kampus dalam negeri. Itu sekilas tentang saya. Kemudian kita renungkan bersama apa yang Anda inginkan datang ke sini. Mau ngapain coba? Yang peci putih, pegang janggut, kira-kira ke sini mau ngapa ya? Insya Allah. Barakallahu fiik. Ini aksi apa? Imam Baihaqi ya, rawi hadisnya tadi ya. Baihaqi, Masya Allah. Beliau datang ke sini ingin belajar bahasa Arab. Jadi muta'alim. Dan memperdalam ilmu agama. Masya Allah. Coba yang pakai yang dekat tiang tuh. Yang bersandar di bibik tuh. Ya apa tuh? Tafadhal, mada turid?
Masya Allah. Mas Muk, Akh Syamil, beliau datang ke sini ingin memperdalam ilmu agama untuk mempertahankan apa tadi? Akidah. Untuk mempertahankan akidah yang benar. Masya Allah, tujuan yang mulia. Satu lagi dah perwakilan. Akhwat ada mikrofonnya enggak? Tidak ada. Akhwat jadi mustami saja ya. Tidak ditanya ini. Yang pakai songkok, baju presiden. Berapa nih? Satu, dua, tiga. Yang saya pandang. Yang jurus dengan bendera. Pakai masker hitam. Mas Muka. Muhammad Rafi. Mada turid? What do you want? Ingin memperdalam ilmu agama. Masya Allah. Tujuannya mulia. Keinginannya mulia. Tapi ingat. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang akan Anda jika belajar di Mabais? Kenapa? Karena yang akan Anda dapatkan adalah yang Anda lakukan. Bukan yang Anda inginkan. Semua orang dengan gampang bisa bilang, aku ingin ini, aku ingin itu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Panggil saja Doraemon. Kantong ajaib itu ya. Tidak kayak gitu. Itu ngajarin seseorang kesyirikan ya. Mintanya sama Allah, bukan sama kantong ajaib. Kita lanjut ke sini. Malah ditambah baling-baling bambu. Kita lanjut ke sini ya. Ingat nih, kata-kata mutiara. Mustami insya Allah dapat faidah di sini nih. Yang Anda dapatkan adalah yang Anda lakukan. Bukan yang Anda ingin. Inginnya tinggi, cita-citanya tinggi. Tapi yang dilakukan tak sae apa adanya. Yang penting jalan. Yang penting datang. Perkara serius tidak serius belakang. Tidak demikian. Yang akan menjadi barometernya, faktor utamanya apa yang Anda, semoga dari sini antum bisa serius lagi. Tidak gampang putur, tidak gampang menyerah. Kemudian kita beranjak kepada kurikulum kita, karena waktunya terbatas. Manhaj dirasi, metode pendidikan lah, terbagi menjadi dua. Ada mulazamah, ada taksiliyah. Mulazamah itu ya ustadznya dilazimi terus. Satu kitab ditekuni terus dari awal sampai selesai. Tidak ada target waktu selesainya kapan. Hanya mulazamah. Singkatnya ya seperti itu. Sehingga tujuan intinya al-fahmu. Talibnya paham. Tidak peduli mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, mau 10 tahun, tidak apa-apa. Ini namanya mulazamah. Yang penting muridnya paham. Tidak paham, diulang lagi. Tidak paham, diulang lagi. Dan ini metode klasik ya. Yang Masya Allah kalau ditekuni kualitasnya bagus. Karena orang akan bertahan dengan ta'aninya. Pelan tapi pasti. Tidak terburu-buru. Cuman kelemahannya kadang waktunya panjang. Walaupun terkadang kalau benar-benar serius, kualitas syekhnya bagus, kualitas tolibnya bagus, bisa lebih cepat daripada yang taksiliyah. Bisa lebih cepat daripada yang taksiliyah. Kata orang kan kalau bisa cepat, kenapa harus pelan? Kalau bisa cepat, kenapa harus pelan? Ini metode mulazamah. Jadi nggak terbatas sama waktu. Seperti cintaku padamu kan. Tidak terbatas sama waktu. Pokoknya yang penting mungkin, yang penting paham kitabnya. Kemudian yang kedua taksiliyah. Taksiliyah yang kita jalani di Mabais ini. Di kurikulum kita terkait atau terbatas pada waktu. Ada mustawa awal, ada mustawa tsani, ada mustawa salis, ada rabi, ada khamis, ada sadis, ada sabi, ada samin. Dibuat level-level. Dibuat target-target. Awal targetnya ini, tsani ini,
tengah semester ke targetnya ini dan seterusnya. Jadi terkadang kelemahannya yang tidak serius tidak bisa mengikuti. Karena mau tidak mau pelajaran harus tetap lanjut. Thalib yang tidak kreatif biasanya berguguran. Jadi modalnya cuma datang hadir penjelasan ustadznya saja yang diandalkan. Ketika sampai di rumah bingung, tidak mau cari sumber yang lain. Tidak mau tanya sama temannya, nggak mau melatih diri, lidahnya dilatih, telinganya dilatih, tulisannya dilatih, kemudian mendengarnya, menulisnya, bacaannya dilatih di rumah. Karena sistem kita taksiliyah, maka kalau antum ingin sukses, perhatikan poin yang kedua tadi. Apa yang antum lakukan? Di mana? Di mahat ngapain? Di rumah ngapain? Ketika naik motor ngapain? Ketika naik mobil ngapain? Murojaah, apa ngelamun, apa nonton, atau sebagainya. Dan dari sejarah Mabais, yang sukses-sukses itu yang waktunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lampu merah, komat kamit. Baca mantra, bukan. Baca pelajaran. Atau murojaah, pelajaran. Sering ikut darasnya masyayikh. Walaupun jadi mustami' saja. Telinga itu butuh pembiasaan. Lidah butuh pembiasaan, tangan butuh pembiasaan. Namanya maharah, keterampilan butuh pembiasaan. Karena dirasa kita taksiliyah, sistemnya kurikulum yang sudah ditentukan target dan waktunya, maka mau tidak mau harus dikerahkan seluruhnya. Yang merasa dirinya punya dhaaf, kelemahan, dimaksimalkan. Tapi yang dirinya sudah punya, mungkin pernah mondok, punya prestasi, sudah banyak tahu, kalau sudah di sini jangan santai. Oh ini sudah gampang. Biasanya kalau sudah semester 3 yang dari pondok, yang nyantai-nyantai merasa sudah bisa, terkejar sama yang umum. Dulunya SMA-nya umum, bisa mengejar yang alumni-alumni pondok. Biasanya di semester 3 bisa mengejar. Karena yang merasa sudah bisa gampangan, yang merasa belum bisa serius. Namanya serius PS gampangan, pasti yang gampangan akan kalah nanti. Jadi jangan merasa sudah bisa terus gampangan, jangan merasa belum bisa tapi minder. Yang belum bisa lebih serius, yang sudah bisa tetap serius. Jangan gampangan, jangan bermudah-mudah. Karena hidup itu kompetisi. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Baik, itu yang kita anut, bukan kita anut, yang kita jalani ya. Ini bukan agama, bukan dianut ya. Yang kita jalani adalah sistem taksiliyah. Para masyayikh juga Syekh Utsaimin, beliau ngajar yang mulazamah, beliau juga ngajar yang di kampus-kampus. Dua-duanya dijalani sama beliau. Sama saya biasanya demikian. Selain ngajar di kampus, juga ngajar di masjid-masjid. Kita beranjak selanjutnya tentang kaldik kita. Kelihatan? Kelihatan ikhwan? Ya kaldik kita baca dari semester ganjilnya. Semester 1, poin 1, tanggal 1 Agustus 2022 sampai 26 Agustus. Ini sudah berlalu. Ini pembayaran SPP semester ganjil. Kemudian 29 Agustus sampai 2 September. Nah, jalan ya. Sekarang tanggal 30 ya? 30. Waktu pengajuan cuti. Insya Allah Mas Tawal nggak ada yang cuti ya? Baru masuk mau cuti. Nggak ada. Kan Mustawa Salis mungkin ada yang cuti. Kemudian yang ketiga, awal perkuliahan semester ganjil. Sejatinya sekarang, tanggal 29 Agustus. Namun dirinci pada poin keempat, yaitu pekan ta'aruf. Di hari ini kita ta'arufan. Pekan depan kita khidbah ya. Habis ta'aruf khidbah. Pekan depannya lagi akad nikah. Kayak gitu juga ya. Ini mabais ya, bukan cari jodoh ya.
Tapi biasanya ada aja ya. Mabais tulab dapat mabais tolibat. Ya biasa. Minta dicarikan sama Ustaz. Saya kan. Ada akhwat juga. Saya pengen nikah. Carikan. Ya Allah, gampang di sini ya. Dapat ilmu, dapat pasangan. Masya Allah. Tapi nanti ya, kalau sudah mampu, fokus belajar. Ahsan. Belajar lebih baik. Pekan ta'aruf sampai 31, 3 hari ya. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis tanggal 1, itu wisuda perdana abaikan saja. Pembayaran SPP tahap 2, ini nanti tanggal 10 sampai 21. Ini yang semester tinggi ya, 3 dan ke atas. Awal saya tidak tahu, apakah sudah dilunasi semua? Sepertinya sudah ya, sepertinya. Nah, kalau semester 1 ya lunas wajib. Kemudian yang ketujuh UTS, ujian tengah semester. Tengah semester atau nisf al-mustawa, tengah mustawa. Nanti insya Allah diadakan tanggal 7 sampai 12 November 2022. Sekitar berapa pekan ya? 7 pekan atau 8 pekan. Kita belajar. Kemudian ada ikhtibar nisf al-mustawa, ujian setengah semester, tengah semester. Kemudian yang ke-8 ada UAS jurusan PAI IIM. Karena kita masih nginduk, untuk dapat S1-nya kita nginduk ke kampus lain. Nah, itu nanti dijelaskan sama yang bersangkutan. Nanti ada pihak dari IIM datang ke sini, mungkin atau mungkin besok. Jadwalkan insya Allah. Itu 23 sampai 24 Desember 2022. Kemudian pekan tenang. Pekan tenang. Kalau UTS tidak ada pekan tenang. Kalau UAS ada pekan tenang, ya libur. Bukan libur sih, belajar di rumah. Belajar di rumah baru ada UAS, ujian akhir semester atau ikhtibar nihayatul mustawa, tanggal 9 sampai 20 Januari. 9 sampai 20 Januari. Nanti Februari antum-antunna sudah masuk semester 2 atau mustawasani insya Allah. Dan nanti akan ada pekan remedial. Pekan remedial biasanya ada kegiatan dari FKM, seminar atau apa. Kemudian yang ke-12 pengumuman UAS atau yudisium ya, 27 Januari 2023. Berarti Februari sudah masuk semester 2 insya Allah. Kemudian libur semester ganjil. Liburnya cukup lama, 2 pekan kurang lah. Ya sekitar sepekan, 10 hari. Ada pertanyaan semester ganjil? Tidak ada ya? Ada pertanyaan semester ganjil. Dan semester genap. Karena kita kaldiknya dibuat 1 tahun. 1 tahun. Semester genapnya pembayaran SPP 30 sampai 10 Februari. Awal perkuliahan semester genap nanti tanggal 13 Februari. 13 Februari. Kita pulang terlebih dahulu. Kemudian studium general semester genap tanggal 13 sampai 14 Februari. Kemudian waktu pengajuan cuti, mungkin berhalangan, mungkin ada yang hamil, mungkin ada keperluan, bisa cuti. Waktu pengajuan cutinya cuma 3 hari atau yang 4 hari. Libur awal Ramadan. Untuk tahun ini, kita Ramadan masuk. Liburnya cuma awal dan akhir saja. Kalau tahun kemarin, kita full libur. Ramadannya libur full. Namun untuk tahun ajaran sekarang, kita menyesuaikan diri dengan kurikulum di Indonesia yang kita cintai ini. Kita liburnya di awal dan di akhir. Nah, di awal Syawal, libur Idul Fitri. Kita kembali, libur awal Ramadan cuman 4 atau 3 hari lah. Kemudian ada tahap 2 untuk pembayaran. Kemudian UTS genap. Di UTS semester genapnya kita di pertengahan Ramadan. 3 sampai 7 April. Puasa, kita ujian. Dan libur Ramadan 10 sampai 5 Mei. Lumayan panjang liburnya. Sekitar sebulan. Sekitar 10 April sampai 5 Mei. Ya sebulan kurang lah. Awal masuk setelah Idul Fitri 8 Mei. Kemudian PMB ya kita lanjut saja.
Biasanya kalau kita PMB 10 April sampai 7 Juli. April sampai Juli biasanya kita PMB. Kemudian ada UAS untuk yang PAI-IIM dan Pekan Tenang, persiapan UAS Mabais. 10 sampai 21 Juli 2023. Kemudian biasa setelah UAS ada remedial atau seminar. Pengumuman, kemudian libur semester genap, kemudian seterusnya dan seterusnya. Ini berkaitan dengan Kaldik. Berkaitan dengan Kaldik. Kalau di tentunya sudah diposting belum Kaldiknya? Belum sepertinya ya. Kaldiknya belum diumumkan. Kita kembali ke beranjak kepada jadwal. Kalau ini kelihatan enggak? Kecil ya. Kalau ini kelihatan enggak? Enggak kelihatan juga. Oh, boleh aja. Atau kita matriknya terlebih dahulu. Ke matrik kurikulum. Mustawa awal ya, semester 1. Pelajarannya terbagi dua, ada diniyah, ada lugawiyah. Diniyah ya berkaitan dengan agama, Quran, tafsir, hadis, dan sebagainya. Lugawiyah berkaitan dengan bahasa. Untuk diniyahnya ada akidah, KS-nya 2 jam pelajaran setiap minggunya. Bukunya Aqidah Tauhid, kalau tidak salah nanti ya. Perasaan sudah dibagikan ya kitab-kitabnya ya. Ya, maksudnya link-linknya. Dan tafsir juz 2 tafsir pakai kitab silsilah Durus Minal Quran. Yang satu, yang ke satu. Dan hafalannya juz 29 tapi setengahnya saja. Al-Mulk sampai Al-Jin. Atau satu juz ya nanti ya. Baik. Kemudian metodologi studi Islam. Kalau nanti di jadwal disebutnya manhaj. Disebutnya manhaj. Pakai kitabnya Madkhal ila Ulum Syar'iyyah. KS-nya cuma 2 jam. Seperti tafsir dan juga akidah 2 jam. Kemudian ta'bir. Ta'bir ya mengungkapkan. Biasanya disuruh banyak-banyak ngomong, banyak-banyak salin mufradat, salin kosakata dan sebagainya. Termasuk pelajaran inti di dalam mustawa awal. Ya, SKS-nya juga banyak, 6 jam pelajaran. Pakainya kitab takbir silsilah 1. Kemudian setelah itu tadribat. Tadribat secara bahasa artinya latihan-latihan. Dan kita gunakan kitab takbir muwajjah. Takbir artinya ungkapan, muwajjah yang diarahkan. Ya, ungkapan yang sudah diarahkan. Cara ngomong ini, untuk bertanya ini pakai ini. Untuk bertanya ini pakai ini. Ini pakai ini dan sebagainya. Makanya kitab takbir muwajjah. Dan termasuk pelajaran inti, sehingga SKS-nya juga banyak. Bobotnya 4 ya. SKS-nya 4 jam pelajaran. Dan istima pakainya kitab suwar dari silsilah dan juga kitab Arabiyah baina yadik. Bahasa Arab baina yadik, di hadapanmu. Suruh praktek. Tapi kita ambil fahmul masmu'nya saja. Ambil fahmul masmu'nya saja sebagai latihan nanti. Kemudian madah atau mata kuliah selanjutnya qiraah. Qiraah secara bahasa artinya membaca. Ini juga termasuk pelajaran inti, bobot SKS-nya juga 4 banyak. Pakai kitab qiraah 1. Dan yang terakhir kitab kitabah. Kitabah artinya menulis. Bagaimana melatih tangan kita untuk menulis, pakainya kitab imla. Atau kitab khat, afwan. Sepertinya bukan imla. Kitabnya kitab khat dari silsilah. Qurrasatul khat. Qurrasatul khat. Kemudian semester 2-nya ada diniyah, ada lughawiyah. Ada tafsir seperti biasa,
sama hifadznya dilanjutkan. Tadinya sampai al-jin semester awal, semester tsani dilanjutkan dari muzammil sampai mursalat. KS-nya 2, masuk di dalamnya tafsir sama hifadznya. Tafsir sekaligus hifadznya. Kitabnya masih pakai silsilah durus minal Quran. Dan hadis ada 2 jam pelajaran. Kitabnya silsilah hadis di 2 atau semester 2. Kemudian fiqh cuma 1 jam pelajarannya. Kitabnya kayaknya nanti surutus salat, tapi Allah alam. Jakannya nanti bagaimana. Akhlak dan seterusnya. Intinya yang semester awal sudah kita sampaikan ya. Kurang lebih seperti kita kembali untuk menyingkat waktu karena waktunya terbatas. Valdik sudah untuk pengajarnya. Untuk pengajar. Besar. Awal-awal. Untuk pembagian jam pelajarannya, perhatikan. Jadi di sini ada total pelajaran, ada 8 jam pelajaran. Namun yang terjadi kenyataannya setiap kelas hanya 6 jam pelajaran rata-rata. Ada yang 7, ada yang 6. Jadi kalau nanti istirahatnya ada 40 menit ya. Ada 40 menit. Pulang dulu lah, bisa makan dulu, bisa jualan dulu kali ya. Ini istirahatnya lumayan panjang. Ini mohon maaf untuk menyesuaikan dengan keadaan mudarrisinnya. Karena kita total gurunya ada 10 apa ya? 10. Karena ada beberapa asatidzah yang hanya bisa masuk. Tentu saja jadwalnya kita harus fleksibelkan dengan keadaan para mudarrisin. Ini nggak bisa langsung 6 jam pelajaran. Tapi ada istirahatnya, jedanya lumayan lama. Dari 8 jam itu ada 2 jeda rata-rata ya. 6 pelajaran, ada jeda 2. Mungkin nanti ada yang pulangnya lebih awal, seperti di sini hari Selasa, Talibat pulangnya jam 11.30 tanpa ada jeda beberapa jam, cuman ada istirahat saja ini 15 menit. Atau mungkin ada yang nanti masuknya enggak jam 7.15 tepat. Masuknya jam kedua. Masuknya di jam kedua. Ini misalnya hari Rabu, untuk yang Talibat masuknya jam kedua. Ada juga nanti yang nanggung misalnya sudah tinggal 1 jam harus nunggu 40 menit. Ya, mohon maaf ya. Nah, untuk menyesuaikan asatidzah. Atau mungkin nanti ada yang masuknya seperti akhwat nanti jam 8.35 nih. Karena untuk ustadznya harus ngajar dulu di mustawa awal dan seterusnya. Jadi format sistem pembuatan jadwalnya seperti ini. Maksimal 7 jam sehari, minimal ada yang 5 jam. Sesuaikan dengan ustadz. Kemudian durasinya untuk 1 jam pelajaran itu 40 menit ya. 7.15 sampai 7.55. Ya sekitar 40 menit. 40 menit. Ini untuk asatidahnya. Yang ikhwan untuk pelajaran tafsir. Kita lihat di SK. S. Ini jelas. Kita mulai dari yang pertama, Ustadz FE. Saya Ustadz Fuad Effendi nanti akan mengampu tadribat. Tadribat tadi kitabnya apa ya? Takbir Muwajjah. Ini untuk mustawa awal tulab. Yang ikhwan saja 4 jam. Ikhwan 4 jam. Kemudian yang kedua, Ustadz Irfan Fidahullah
akan mengampu materi akidah atau tauhid ya, juga tafsir. Adapun untuk Ustadz Mutariq akan mengampu manhaj atau metodologi studi Islam tadi ya. Untuk yang ikhwan ataupun yang akhwat sama. Beliau diampu beliau Ustadz Mutariq. Adapun ana, afwan kita belum berjumpa terlebih dahulu di ruang kelas. Ana belum ngajar antum. Kita berjumpa di ruang rindu saja. Gak usah di ruang kelas. Jadi kita ngajar antum. Ana ngajar antum di mustawa yang lain nanti. Ana belum ngajar. Dan ada Ustadz Yahya hafizahullah. Beliau akan mengajar qiraah di mustawa awal tulab dan juga mustawa awal talibat. KS-nya ada 4 jam. Kemudian DM Ustadz Deka Mujahidin hafizahullah akan mengajar takbir. Beliau ini tegas sekali. Kalau nggak dihafal disuruh apalah gitu. Tapi orangnya baik. Orangnya baik. Nggak killer ya, nggak killer. Nah, artinya ini karena ini pelajarannya sangat penting, jadi tegasan sangat diperlukan di dalam mengajar. Pelajaran takbir supaya antum-antunna bisa cap cip cus, bisa ngomong bahasa Arab. Selanjutnya takbir sudah ya, Ustadz Wahyudi. Ustadz Wahyudi mengajar kitabah Khurasatul Khat, baik yang ikhwan ataupun yang akhwat. Yang ikhwan ataupun yang akhwat. Adapun yang akhwat juga selain ngajar kitabah, ngajar akidah juga 2 jam. Kemudian Ustadz Nur Utomo Bayu Aji, Ustadz baru nih. Dia akan mengajar istima' atau awal tulab, juga tadribat, talibat, istima', talibat. Kemudian Ustadzah Ummu Qanita, satunya Ustadzah, itu Ustadzahnya. Beliau akan mengajarkan tafsir. Hifadznya juga sama beliau. Sama beliau 2 jam. Di total jam pelajaran selama seminggu ada 24 jam pelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, semoga sudah jelas. Semoga sudah gamblang. Semoga bisa diterima dengan monggo. Untuk kitab offline-nya kita belum menyediakan. Biasanya nanti kalau yang sudah senior-senior itu pintar mereka. Satu kelas dikoordinir sama ketuanya. Biar dapat harga miring gitulah. Harganya miring-miring, ya satu kelas dikoordinir sama ketuanya. Kalau mustawa awal diusahakan sendiri ya. Belum pada kenal gimana mau dikoordinir ya. Berarti belum dapat kitabnya. Linknya saja, baru dapat linknya. Baru linknya saja. Belum pada cetak ya. Belum. Ya silakan dikoordinir terlebih dahulu. Ya semoga nanti Mabais bisa menyiapkan ya. Tapi untuk yang sekarang belum bisa. Belum bisa menyediakan. Mohon maaf. Masih jadi evaluasi kita. Karena dulu juga pernah kita berusaha mengadakan. Tapi mungkin karena di kita terlalu mahal kali ya. Ada yang dapat harga lebih murah nggak beli di Mahat. Jadinya kita tombok malah jadinya. Alam besar. Mungkin dia dapat harga yang lebih murah karena percetakan kan harganya juga macam-macam. Kalau dia dapat yang murah ya bisa dapat yang lebih murah. Daripada di Mahat lebih mahal, dapat yang murah aja enggak apa. Nah kita juga enggak bisa maksa untuk beli di Mahat juga enggak bisa. Alam mungkin nanti ada kebijakan mudir yang baru kalau misalnya wajib beli di Mahat. Alhamdulillah kalau tidak memberatkan dan seterusnya. Kalau bisa digratiskan Masya Allah, ada donaturnya Masya Allah. Ya semoga Mas Tama bisa FKM ya. Bisa mengupayakan bagaimana nih. Sama Bais full gratis 100%. Masya Allah. Dari kafil yang banyak. Masya Allah. Ada muhibban tadi ya. Muhibban apa ya?
Yang cinta ilmu, tidak bisa belajar, tidak bisa jadi mustami, jadi donatur saja. Masya Allah. Kalau ada muhibban yang banyak, enak nih belajar. Kayak di Libya, full gratis. Gajian lagi, Masya Allah. Mohon maaf, belum bisa diadakan sama Mahat. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Tidak ada, kalau tidak ada kita sudahi sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, assalamualaikum kepada beliau Ustadzuna Bahar Khairul Zahid LC Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan penjelasannya. Semoga gamblang juga kurikulum apa yang kita pakai, kitab-kitab muqarrar yang kita pakai, dan semoga jelas dan kita persiapkan juga sebelum PKBM dimulai, kita telah siap buku kitab dan diri kita siap untuk mengambil warisan para nabi yang insya Allah akan disampaikan oleh asatidzah kita. Dan kita menginjak mungkin bidang yang terakhir di bidang kerjasama yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Mutharik Khalil Abasir LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau waktu dan sepenuhnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Qala Allah Ta'ala wal asr innal insana illal ladzi wa amilus wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ahlan wa marhaban hudurikum jami'an hadal ma'had. Belilah ucapkan aku pelajaran ma'had ini bagi semua ya. Bagi kalian tang cuma satu pesan sama wah ya. Rasulullah sabda takillah haitsu makun, bertakwalah kepada Allah dua pesannya. Tapi kalian juga ya, kalau sudah pernah mendengar ya, tantanalul ilmu itu kecuali sampai ta'unabi antabi tafasilihi bayan. Saya abarkan secara rinci apa itu zakaun ya. Zakat ya, kecerdasan. Tentu semua orang itu ada yang dibeli kecerdasan. Ada penafsiran yang lain yaitu zakaun muktasab, kecerdasan yang diupayakan. Ini adalah salah satu kalian ya. Jadi ma'had ini adalah dapatkan kecerdasan yang diupayakan. Wa istihad. Terus menerus. Bulghah yang lain, bulghah tentu ada ya. Luar pulau, dalam pulau Jawa pun juga ke ma'had ini pun juga perlu modal. Wasuhbu ustadin. Begitu juga perlu bimbingan dengan para asatidzah. Maka ini belajar otomatis ada bimbingan. Nggak mungkin belajar kok di lepas tul gitu, nggak mungkin. Yang terakhir adalah ubatulul zaman. Kalau ada waktu yang panjang. Langsung saja mungkin Pak panjang lebar ya. Kan dari pagi sudah kalian sudah dapat fasih tausiah dari sebelum saya. Adapun dari saya sendiri itu dari bagian kerjasama dan pengembangan latar belakangnya. Firman Allah Ta'ala yaitu ayat ya yarfa'ullahu alladhina amanu kum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman antara kamu, orang-orang yang diberi pengetahuan. Inilah keutamaan orang yang beriman dan derajatnya oleh Allah. Kemudian ini juga sudah mabhum ya. Syekh Umar yang mengatakan yaitu nahnu du'at bila kulli syai'. Nah, itu adalah nyeru. Belum kita menjadi segala sesuatu, qabla yakni asbah tiban, qabla apa asbah mudarrisan, qabla asbah ya ini muhandisan, yakni nahnu du'at. Kita itu adalah pendakwah, menyeru. Mungkin nanti kalau kalian sudah ambil ilmu dari sini, belajar dari sini, bagikan ilmu dapat dari. Kemudian yaitu yang ketiga adalah statuta ma'had ali
bahasa Arabnya. Mabais ini sendiri. Ada pembelajaran S1 ya. Kan kalian ke sini saya ingin tanya. Ke sini tujuannya belajar atau cari gelar? Apa? Dua-duanya. Ya, itu. Makanya Mahat pun mengupayakan. Kalau Mahat itu pelajarannya satu, itu tentunya yaitu ada pelajaran kependidikan. Ya, ini kita sendiri yaitu satu Mahat Ali sendiri itu terdaftar ke Kemenak tapi belum bisa mendirikan sekolah tinggi. Baru bisa mendirikan sekolah tinggi itu nunggu 10 tahun. Terakhir itu 2016 daftarnya. Kemudian baru bisa mendirikan ya 10 tahun. Kemungkinan 2016 tambah 10 tahun 2026. Nah, itu. Berangkat dari dua hal tadi dari tiga hal tadi, maka perlu adanya sebuah langkah. Langkah ini yang diambil oleh Mat sendiri untuk bisa jalankan aktivitas perkuliahan. Nah, yaitu dengan cara menggabungkan pembelajaran materi Mahat dengan materi kependidikan. Nanti ini juga seperti tadi sudah disampaikan Ustaz Bahar, ya, ada materi Mahat. Nanti pembelajarannya nanti ada waktunya. Kemudian ada juga materi pendidikan. Pendidikan maka dengan dinamakan adalah PSDKU. Nah, kalian di sini nanti program studinya yang diambil tarbiyah atau pendidikan. Maka di sini ada istilah dalam perkuliahan itu PSDKU. Nah, ini program studi di luar kampus utama. Nah, ada institut tetapi mendirikan program studi di luar kampus mereka. Nah, itu maka Mahat kita salah satu langkahnya, salah satu terobosannya seperti itu. Program PSDKU ini bekerja sama dengan salah satu kampus di Kota Solo, yaitu Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta, yang kita sering dengar IIM ya. Nanti kalian belajar Mahat, belajar juga ke pendidikan, tetapi bukan ke IIM, tapi di sini. Kayak dinamakan di luar kampus utama. Nah, sistem kerjasama ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa Mahat untuk menyampaikan materi perkuliahan. Maka ciri khas Mahat itu nggak akan hilang. Punya pembelajaran sendiri dan juga punya yaitu wewenang untuk menyampaikan materi jenjang. Kemudian tadi ini kita mungkin sudah disampaikan di depan oleh mudir Mahat tadi. Tujuan pendidikan di sini. Kalian lulusan dari sini tujuannya apa? Salah satu visi Mahat atau salah satu misi Mahat pun juga membina generasi pendidik Islam. Pak, tempatnya membina, bukan cetak. Ya. Itu mungkin sering kita lihat di brosur-brosur. Karena apa? Kalimat membina itu sendiri, itu yang dibina itu sudah punya kompeten. Dan meluruskan saja. Kalau mencetak itu kan dari awal. Membina itu kan sudah punya. Kemudian yaitu menjadikan mahasiswa yang mempunyai kafaah, ya, mempunyai kompetensi terkhusus di bidang keagamaan dan bidang keislaman. Kemudian mata kuliah. Mata kuliah yaitu untuk mata kuliah PDSKU penggabungan antara mata kuliah Mahat dengan kependidikan. Mungkin tadi juga sudah disampaikan Ustaz Bahar, yaitu sedikit juga saya tambah. Mana
Ini juga sudah kalian akan pelajari nanti di semester 1 ya. Adapun kalau yang warna kuning ini adalah nanti nilai konversi. Ya, nilai hasil dari nilai yang kalian pelajari nanti di sini di Mahat itu nilainya dikonversi. Seperti ini misalkan, biar lebih jelas. Yang kuning ada akidah, ada durusul minal Quran, ada madkhol, ada kiroah. Karena mata jelas ya, kurang besar. Nah, ini mata kuliah dari IIM, Institut Islam Mambawal Ulum. Ini ada yang kita konversi. Nah, kita konversi. Ini ada nanti di semester 1 ada 9 mata kuliah, tetapi sudah kita konversi 4. Ada bahasa Arab, baca tulis Al-Quran, akidah, tauhid. Itu kita konversikan dengan yang ini tadi. Nilainya diambil. Kalian nggak perlu belajar baca tulis tidak perlu belajar apalagi ini bahasa Arab, baca tulis Al-Quran, akidah, tauhid. Enggak. Nilai kalian diambil dari yang warna kuning ini. Warna kuning. Bisa dipahami ini? Ya. Nah, jadi kalian yang nanti belajar ke pendidikan itu belajar yang cuma yang bukan warna merah. Nanti ada belajar Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu alamiah, dan filsafat. Itu. Kalau kemudian saya lanjutkan lagi. Ini mata kuliah. Kemudian ini waktu kuliah. Waktu perkuliahan tadi juga sudah sampaikan. Kalau materi Mahat itu Senin sampai Kamis. Sampai Kamis yaitu 7.15 sampai maksimal yaitu 13.30. Kemudian materi kependidikan Islam yaitu full dari jam 8 sampai jam 6. Adapun opsional itu nanti karena kita ada mendatangkan dari dosen luar itu bisa online. Kadang-kadang dosen luar itu online. Nah, itu bisanya Selasa, kalau enggak Sabtu. Selasa itu habis pelajaran Ma'had. Kemudian ini sistem penilaian yaitu setiap mahasiswa diwajibkan menempuh 24 SKS. Tadi yang di mana tadi? PDF tadi. Nah, ini totalnya 24. Materi Ma'had ini totalnya 24 dan juga materi pendidikan ini totalnya juga 24. Nah, tapi nanti sebagian ada yang dikonversi. Maka tidak terlalu banyak. Untuk mata kuliah pendidikan untuk melengkapi penilaian yang akan dicapai dalam 1 semester pembelajaran. Akan tetapi ada nilai konversi. Ada nilai konversi yang diambil dari mata kuliah Ma'had. Nanti sudah saya jelaskan. Beberapa 4 di semester awal itu ada 4 yang kita ambil nilai konversi. Untuk mata kuliah kependidikan, kemudian terakhir, nah itu ini mungkin dosen pengajarnya, dan pengajarnya yaitu beberapa nanti ada yang dari luar, ada yang dari ya itu bisa ketemu lah ketika pembelajaran. Dr. Margi, saya sendiri, kemudian Ustadz Yahya, Ustadz Nur, Ustadz Lukman, Ustadz Firman. Kemudian tadi ada pun jadwalnya, mungkin tadi saya akan
Jadi insya Allah perkuliahannya jelas ya. Perkuliahannya nanti kita mulai tanggal 9 September. Jumatnya. Di Jumat jam 8 sampai setengah 5. Sehari full. Nah, materi-materinya seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum saya tutup, kiranya ada pertanyaan. Kalau nanti ini jadwalnya di share ya. Baik. Ada? Yang jelas? Itu dari saya, ya, dari bagian pengembangan dan kelembagaan Mahat. Hal-hal yang nanti berkaitan. Dan saya pesan ya, yang tadi, yang ikhwan, saya kejar-kejar terus. Adapun yang akhwat sudah lengkap ya, data kemarin ngisi form. Mungkin yang merasa terkejar-kejar ya, ya maklum, karena kita harus segera lapor ya. Saya pun juga dikejar-kejar oleh bahasa muda, kejar-kejar dari tolong datanya. Nanti data kalian itu akan disetor ke ya, atau setor data mahasiswa, nama mahasiswa semester. Ya, mohon maklum atau mohon apa tepat dimaklumi kalau saya mengejar-ngejar ya. Baik. Kalau nggak ada, mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum dan terima kasih wa jazakallah khairan kepada beliau Ustadzuna Mutharik Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan penjelasannya di bagian kerjasama dan pengembangan, semoga mampu dipahami. Dan kita informasikan juga bagi mahasiswa baru MABS ya, yang ikhwan maupun yang akhwat, insya Allah masih ada satu rangkaian acara lagi tambahan yang dimana akan disampaikan dari pihak IIM yang mengambil program S1 ya, yang disampaikan tadi Mabais Plus tadi ya, yang mengambil S1 yang dari pihak IIM, insya Allah akan disampaikan pada pukul setengah 1 ya, Ba'da Zuhur nanti. Berarti setelah ini kita isoma terlebih dahulu, kita setengah 1 kumpul lagi di sini dan akan ada penjelasan terkait perkuliahan di IIM. Nanti akan dijelaskan lebih gampang lagi bagaimanakah mungkin sistemnya, pembelajarannya bagaimana, insya Allah akan dijelaskan lebih mendetail lagi bersama asatidzah yang mengampu di IIM insya Allah. Dan mungkin kita cukup sekian dan kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.